Assalamualaikum. Selamat datang di channel Cerita Novika 2. Semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan kebahagiaan sepanjang hari. Udara malam itu terasa pengap, meskipun jendela mobil sedikit terbuka. Langit tampak berat, bergelantungan awan hitam pekat seolah menanti waktu yang tepat untuk mengguyur bumi. Jalanan kota perlahan lengang. Hanya diselingi suara anjing menggonggong dari kejauhan dan deru sepeda motor yang lewat sesekali, menghilang di telan gelap. Di dalam mobil sedan tua warna abu-abu, suasana jauh dari tenang. Nisa, perempuan muda yang tengah hamil besar, meringis menahan rasa sakit. Tangannya mencengkeram erat sabuk pengaman. Tubuhnya sedikit terguncang seiring kontraksi yang semakin sering datang. Napasnya memburu. Satu tangannya menggenggam paha Ardi, suaminya, erat-erat. "Ardi, ini udah sakit banget," keluhnya dengan suara parau, hampir berbisik. Ardi meliriknya panik. Kedua tangannya mencengkeram kemudi erat. Matanya menatap jalan dengan gelisah sambil sesekali menatap layar ponsel yang menempel di dashboard. Iya, sabar sebentar ya, sayang. Kita hampir sampai," jawabnya dengan suara bergetar. Peluh dingin mengalir di pelipis. Meski AC mobil menyala cukup dingin. Google Maps menunjukkan rumah sakit terdekat, RS Harapan Sejahtera, hanya 1,2 km lagi. Tanpa berpikir panjang, Ardi mengikuti arah yang ditunjukkan aplikasi, membelokkan mobil ke jalur kecil yang tak pernah mereka lewati sebelumnya. Mereka masuk ke jalanan yang lebih sempit, minim penerangan, sepi, dan seperti tak terjamah. Lampu jalan hanya 1-2, dan sebagian berkedip-kedip seperti hendak padam. Ranting pepohonan menjulur ke jalan, menggoyang-goyang seperti tangan yang ingin mencengkeram apapun yang melintas. "Ardi, ini jalan apa sih? Kok kayak masuk kampung? Tapi, serem ya?" Nisa memaksakan bicara meski wajahnya mulai pucat. Sakitnya semakin tak tertahankan. "Ini," kata Google Maps, "rumah sakitnya lewat sini." "Aku juga heran. Tapi katanya tinggal sebentar lagi." Di dalam mobil, hanya ada suara deru mesin dan nafas keduanya yang mulai berat. Tiba-tiba, biur, air ketuban Nisa pecah, membasahi jok mobil dan membuat Ardi tersentak. "Ardi!" Airnya pecah. "Aduh, aku nggak kuat lagi, Di. Ini sakit banget," jeritnya. Kali ini lebih keras, histeris. Ardi langsung menginjak rem mendadak. Mobil berhenti di depan sebuah bangunan besar berlantai 3. Di antara gelapnya malam dan semak-semak liar yang hampir menutupi gerbang depan, papan nama yang sudah berkarat masih bisa terbaca samar, Rumah Sakit Harapan Sejahtera. Cat dinding bangunan itu sudah mengelupas. Jendela-jendela di lantai atas tampak hitam pekat, dan sebagian kusen kayunya lapuk. Tetapi yang mengejutkan, lampu ruang IGD di sisi kiri bangunan menyala terang, lebih terang dari lampu manapun di sekitar. "Syukurlah," Ardi berseru. Ia keluar dari mobil, membuka pintu penumpang dan membantu Nisa bangkit. Dengan sisa tenaga, Nisa bersandar di tubuh suaminya, berusaha tetap berjalan meski kakinya lemas. Mereka mendekati pintu kaca IGD. Ardi mengetuk keras sambil berteriak, "Tolong, istri saya mau melahirkan. Ada orang. Tolong buka pintunya." Hening. 5 detik, 10 detik. Kemudian, klik. Pintu terbuka perlahan. Seorang perempuan muda dengan seragam putih dan masker muncul di balik pintu. Rambutnya disanggul rapi. Mata yang terlihat di balik kacamatanya tampak tenang. Ia tak berkata sepatah kata pun, hanya melambaikan tangan, menyuruh mereka masuk. "Cepat, bawa dia masuk. Dokter sudah menunggu," ucapnya akhirnya dengan suara lembut tapi tegas. Dari dalam, 2 orang perawat pria mendorong ranjang dorong. Mereka mengangkat Nisa dengan sigap dan profesional, seperti benar-benar sudah siap menerima pasien. Ardi tertegun. "Kok bisa cepet banget sih? Mereka udah siap dari tadi." Ia berusaha mengusir rasa aneh di dadanya. Mungkin kebetulan. Mungkin mereka memang sedang standby. Yang penting, Nisa selamat. Yang penting, anak mereka bisa lahir dengan baik. Sebelum Ardi sempat bertanya lebih jauh,
Seorang dokter muncul di lorong belakang. Tinggi, agak membungkuk, rambutnya sebagian memutih. Wajahnya bersih, tapi dari matanya tampak seolah menyimpan kedalaman yang sulit dijelaskan. "Tenang, Pak, istrinya akan kami tangani. Semuanya akan baik-baik saja," kata dokter itu, menepuk bahu Ardi sambil tersenyum. Dengan cepat, Nisa dibawa ke ruang bersalin. Pintu ruang itu tertutup, menyisakan Ardi berdiri sendiri di ruang tunggu yang entah kenapa terlalu sunyi. Ia duduk di kursi plastik berwarna krem yang berjejer rapi. Ruangan itu terang, bersih, dan seolah tak pernah ada kekacauan atau kotoran. Namun, di balik semua itu, ada sesuatu yang tidak pas. Ardi tak bisa menjelaskannya. Aroma antiseptik menyengat, tapi bercampur dengan bau hangus atau debu tua. Ia bangkit, berjalan gelisah ke depan pintu ruang bersalin. Telinganya tajam menangkap suara samar, suara langkah kaki, peralatan medis bergesekan, dan jeritan Nisa yang datang dan pergi seperti desir angin. Ardi menutup wajah dengan kedua tangan. Detak jantungnya kencang, pikirannya berkecamuk. Namun, sebelum ia sempat larut dalam kecemasan, tangisan bayi pecah di udara. "Nge!" Penuh tenaga. "Hidup!" Ardi menengadah, matanya berkaca-kaca. Sebuah kelegaan menyapu dadanya, menghapus semua ketegangan dalam sekejap. Ia bersandar ke dinding, menutup mata, berbisik pelan, "Alhamdulillah." Namun, saat ia membuka matanya dan menatap sekeliling ruangan, ia sadar satu hal. Ruang tunggu itu kini terasa lebih dingin, dan bayangan panjang di ujung lorong tampak seolah bergeser sedikit, meski tak ada angin dan tak ada cahaya yang berubah. Ruangan itu sunyi, hanya dipenuhi suara detak jam dinding dan desah napas berat. Dindingnya putih bersih, meski terasa seperti warna yang dipaksakan, seolah melapisi sesuatu yang lebih tua dan terlupakan. Lampu neon di atas meja persalinan menyala terang, memantulkan bayangan samar di ubin yang terlihat terlalu mengilap untuk sebuah bangunan tua. Nisa terbaring dengan wajah pucat, rambutnya basah oleh keringat. Napasnya terengah. Namun di sela kepanikan, ada sedikit kelegaan. Tim medis yang membawanya tadi benar-benar terlihat seperti profesional sejati. Tangan mereka cekatan, wajah mereka tenang, dan gerakan mereka terlalu sempurna. Seorang perawat perempuan mengelap kening Nisa dengan kain basah sambil berbisik lembut. "Sedikit lagi, Bu. Sedikit lagi. Anaknya sudah mau keluar." Nisa mengangguk pelan, meski tubuhnya gemetar. Ia mencoba memfokuskan pandangan, tapi matanya terus teralih ke sosok yang berdiri di sisi kirinya. Seorang pria tua, mengenakan jas dokter warna putih yang tampak seperti baru disetrika. Kancing jasnya berkilat, dan name tag kecil di dada kirinya bertuliskan, "Dr. Surya, SPOG." Ia mengenakan kacamata bulat tipis, dan wajahnya dilingkupi senyum lembut yang entah kenapa membuat Nisa merasa aman. "Sabar, Bu Nisa. Tarik napas panjang. Tahan. Lalu dorongnya. Kita akan bantu semuanya." Suaranya tenang, dalam, hampir seperti ayah yang menenangkan anaknya menjelang tidur. Nisa menurut, dan begitu ia mengerahkan seluruh tenaganya, kontraksi itu datang seperti gelombang. Dada dan perutnya mengejang, tubuhnya melengkung tanpa kendali, namun suara perawat dan dokter tetap terdengar konstan. "Ayo, dorong sekali lagi. Bagus, Bu. Sedikit lagi." Seluruh tim bekerja dalam diam, namun gerakan mereka seirama. Tidak ada teriakan panik, tidak ada perintah keras. Semua mengalir seperti sebuah tarian yang telah mereka latih ratusan kali. Dan dalam waktu yang terasa lebih cepat dari seharusnya, tangisannya keluar. Seru seorang perawat laki-laki. Suara tangisan pertama bayi itu memecah keheningan. "Nge, murni." Seperti nada pertama dari lagu kehidupan. Nisa terisak, tubuhnya lunglai. Bahunya bergetar karena campuran rasa sakit, lega, dan bahagia. "Perempuan, sehat, dan cantik sekali," ucap Dr. Surya sambil tersenyum. Ia mengangkat bayi mungil itu dengan kedua tangan,
menunjukkan kepada ibunya yang masih terbaring lemah. Perawat lain segera membungkusi bayi dengan kain putih bersih, lalu menyerahkannya kepada Nisa. Saat kulit bayi itu menyentuh dada ibunya, dunia terasa hening, seolah semua suara luar menghilang. Hanya ada degup jantung mereka berdua. Namun di sela-sela itu, Nisa sempat melihat sesuatu. Di sudut ruangan, sebuah cermin kecil. Pantulan dari cermin itu memperlihatkan bayangan yang tidak sesuai. Bayangan Dokter Surya tak bergerak sama sekali, meskipun orangnya sedang berjalan di ruangan. Ia mengerjap, mencoba fokus. Tapi saat ia melihat lagi, pantulan itu sudah kembali normal. Mungkin aku halusinasi, karena sakitnya tadi terlalu parah, bisiknya sendiri. Sementara itu, di luar ruang bersalin, Ardi duduk di kursi plastik sambil menatap pintu yang tertutup rapat. Jam tangannya menunjukkan pukul 2.15 dini hari. Sudah hampir 1 jam sejak ia pertama kali mendengar tangisan bayi. Ia menunduk, menyatukan kedua telapak tangan dan menyandarkan dahinya. Kepalanya berat, dada sesak oleh ketegangan. Namun di sela kegelisahan, rasa bahagia perlahan muncul. Ia menjadi seorang ayah. Ayah dari seorang anak perempuan. Tak lama kemudian, seorang perawat keluar dari ruang bersalin. Wanita itu tersenyum, dengan masker yang menutupi sebagian besar wajahnya. Anaknya perempuan, Pak. Istri Bapak juga dalam kondisi baik, katanya lembut. Ardi langsung berdiri, wajahnya berseri. Syukur, Alhamdulillah. Terima kasih, Bu, terima kasih banyak. Untuk saat ini, biarkan ibu dan bayinya istirahat dulu. Bapak bisa menunggu di ruang luar, atau kalau mau, ada warung kopi di depan rumah sakit. Mungkin Bapak perlu istirahat sebentar. Ardi mengangguk cepat, lalu melangkah keluar. Udara malam menyambutnya dingin, tapi entah kenapa, terasa sedikit lebih ringan. Di seberang jalan, sekitar 30 meter dari pintu gerbang rumah sakit, ada sebuah bangunan kecil dengan lampu temaram. Di depannya tergantung papan kayu sederhana bertuliskan, "Warung Kopi Bu Warni." Ardi masuk ke dalam. Di dalam warung, hanya ada satu orang, seorang pria tua berambut putih, mengenakan sarung dan jaket lusuh. Ia duduk di bangku panjang sambil menyeruput kopi dari cangkir keramik yang sudah kusam. Bau kopi hitam pekat bercampur dengan aroma kayu bakar yang samar. Ardi menyapa pelan. "Permisi, Pak." Pria tua itu menoleh. Tatapannya tajam namun tidak mengancam. Ia mengangguk kecil. "Baru dari rumah sakit?" "Iya, Pak. Istri saya baru melahirkan. Puji Tuhan, semuanya lancar." Pria itu diam sejenak. Senyumnya menghilang. "Melahirkan di rumah sakit itu?" "Iya. Rumah Sakit Harapan Sejahtera." Lampu IGD-nya nyala terang. Dokternya cepat tanggap. "Semua perawatnya juga sangat profesional. Saya bersyukur banget, Pak." Pria tua itu menurunkan cangkirnya perlahan ke atas meja kayu. Matanya tak lepas dari wajah Ardi. "Nak," katanya pelan. Suaranya berat seperti diseret. "Rumah sakit itu udah tutup. Lama, sekitar 5 tahun. Setelah kebakaran besar yang lalap lantai 2 dan ruang bersalinnya." Ardi tertawa kecil, gugup. "Bapak mungkin salah lihat rumah sakitnya. Saya barusan dari sana, Pak." Lampunya nyala. "Ada dokter, ada perawat. Istri saya melahirkan di sana barusan. Mereka bahkan masih ada di ruang bersalin sekarang." Namun pria itu tetap menatapnya serius. "Bukan salah lihat. Aku tinggal di sini, persis di seberang rumah sakit itu. Aku yang lihat bangunannya terbakar. Malam itu, banyak yang gak sempat diselamatkan. Pasien, dokter, perawat. Yang selamat cuma 1 atau 2 orang. Setelah itu, rumah sakit itu gak pernah dibuka lagi." Ardi terdiam. Tawanya mati. Perlahan ia menoleh ke belakang, ke arah bangunan rumah sakit yang masih berdiri di balik kabut malam. Lampu IGD tidak lagi menyala. Yang ada hanya kegelapan pekat. Seperti rumah kosong yang tak pernah dikunjungi siapapun selama bertahun-tahun. Dada Ardi mulai sesak. Tapi tadi,
Suaranya tercekat. Saya lihat mereka, saya bicara dengan mereka, saya. Pria tua itu menyesap kopinya sekali lagi. Mungkin mereka belum pergi. Nak, mungkin mereka masih bekerja. Karena mereka merasa tugas mereka belum selesai. Ardi berdiri dengan tergesa. Keringat dingin mulai mengucur di pelipis. Napasnya memburu. Ia meninggalkan warung itu tanpa pamit. Kembali berlari ke arah rumah sakit. Pak, tunggu. Istri saya masih di dalam. Anak saya. Tapi pria tua itu hanya menatap punggung Ardi yang menjauh sambil bergumam. Tuhan, semoga dia belum terlambat. Di dalam rumah sakit, Ardi berlari menembus lorong masuk yang tadi terang, kini gelap. Lampu IGD tak lagi menyala. Pintu kaca terbuka dengan derit panjang. Bau debu dan kayu lapuk menyambutnya. Ia masuk, meneriakkan nama istrinya. Nisa, sayang, kamu di mana? Lorong yang tadi terlihat bersih dan modern kini penuh debu. Dindingnya mengelupas, beberapa ubin pecah dan menganga. Plafon di atas sebagian roboh, menyisakan kabel listrik menjuntai seperti akar-akar mati. Tak ada suara, hanya gema langkahnya sendiri. Namun dari kejauhan, samar-samar, terdengar suara bayi menangis. Tangisan yang sama, tapi kali ini, terdengar seperti dari dunia lain. Udara malam yang dingin menusuk sampai ke tulang saat Ardi melangkah pelan menuju warung kopi kecil di seberang rumah sakit. Keringat dingin membasahi punggungnya. Meski suhu luar tak lebih dari 20 derajat. Tangannya gemetar, bukan karena dingin, tapi karena gelisah yang tak ia pahami. Tangisan bayi putrinya masih terngiang di telinganya. Namun entah kenapa, perasaan lega yang ia rasakan di ruang tunggu tadi telah menguap, digantikan kegelisahan aneh yang tak bisa ia jelaskan. Warung itu berdiri di ujung jalan, nyaris tak terlihat dari kejauhan. Penerangan hanya berasal dari bohlam kecil yang menggantung di bawah atap seng, berkedip-kedip seperti akan padam kapan saja. Sebuah papan kayu tua tergantung di depannya, dengan tulisan yang mulai pudar. Warung kopi Buwarni, kopi hitam teh manis. Namun tak tampak seorang pun bernama Buwarni di sana malam itu. Hanya ada seorang pria tua duduk di bangku panjang, mengenakan jaket lusuh dan sarung kotak-kotak. Rambutnya memutih sepenuhnya, dan ia sedang menyesap kopi dari cangkir keramik bercorak batik yang sudah retak di bagian gagangnya. Ardi ragu sejenak, tapi ia merasa tak ada tempat lain untuk menenangkan pikirannya. Ia berjalan mendekat, lalu duduk di bangku kayu di seberang si pria tua. Warung itu hening. Hanya suara serangga malam yang bersaut-sautan di balik semak-semak liar yang tumbuh tak terkendali. Permisi, Pak. Sapa Ardi pelan, suaranya serak. Pria tua itu menoleh. Matanya menyipit sejenak menatap wajah Ardi. Sorot matanya tajam, dalam, seperti mata seseorang yang telah melihat terlalu banyak kejadian yang tak bisa dijelaskan logika. Baru keluar dari sana? Tanyanya tanpa basa-basi. Ardi mengangguk. Iya, Pak, istri saya baru melahirkan di dalam. Baru saja. Alhamdulillah, semuanya lancar. Si pria tua tak langsung menjawab. Ia hanya menatap Ardi lebih lama, seolah menilai apakah yang duduk di depannya benar-benar nyata. Kemudian ia menyandarkan punggung ke dinding kayu warung dan berkata pelan. Rumah sakit itu udah 5 tahun tutup. Nak. Ardi tertawa kecil, gugup. Jangan bercanda, Pak. Saya barusan dari sana. Istri saya dibantu dokter dan perawatnya melahirkan. Lampu IGD-nya masih nyala terang. Semua alatnya lengkap. Pria tua itu menghela napas panjang. Aku ngerti. Yang kamu lihat memang begitu. Tapi coba kamu lihat baik-baik sekarang. Nak, lihat lagi rumah sakit itu. Ardi menoleh, dan seketika senyum di wajahnya lenyap. Lampu IGD yang tadi menyala terang, padam. Gedung rumah sakit itu kini tampak seperti bangunan tua terbengkalai. Ket dindingnya mengelupas. Beberapa bagian tertutup tanaman merambat. Jendela-jendelanya gelap, retak, dan penuh debu. Papan nama rumah sakitnya miring, dan huruf-hurufnya nyaris tak bisa terbaca. Enggak, tadi terang. Saya lihat sendiri. Perawat-perawatnya. Ada dokter juga. Dia yang sambut saya.
Namanya, Dokter Surya. Di name tag-nya tertulis jelas. Wajah pria tua itu menjadi lebih serius. Ia menatap lurus ke mata Ardi. Dokter Surya meninggal di kebakaran itu. Nak, dia termasuk yang gak sempat keluar. Dia kepala ruang bersalin. Saat api mulai melahap lantai 2, dia tetap tinggal buat bantu ibu-ibu yang belum sempat dievakuasi. Termasuk perawat-perawatnya. Banyak yang bilang dia tetap ada di sana. Sampai sekarang. Ardi merinding. Seluruh tubuhnya membeku. Ia menelan ludah, mencoba menyangkal apa yang baru saja ia dengar. Itu nggak masuk akal, Pak. Memang, jawab pria itu datar. Tapi coba lihat bangunan sampingnya. Lihat dinding di sisi kiri rumah sakit. Ardi berdiri pelan, berjalan beberapa meter dari warung dan menatap sisi bangunan rumah sakit. Cahaya bulan yang tertutup awan sedikit terbuka, cukup memberi penerangan pada bagian yang ditunjukkan si pria tua. Bekas hangus terbakar. Tembok sisi kiri rumah sakit tampak menghitam, seperti luka lama yang tak pernah diobati. Sebagian batu bata terlihat rapuh, dan sisa-sisa arang masih menempel jelas di celah-celah dinding. Di lantai 2, jendela yang terbakar menggantung setengah, kacanya pecah, dan bingkainya hangus. Namun yang paling membuat jantung Ardi berhenti berdetak adalah coretan hitam samar yang seperti bekas jelaga di dinding atas, membentuk pola tak beraturan. Namun kalau diperhatikan, menyerupai bayangan manusia berdiri dalam barisan. Ardi mundur pelan. Ia berbalik ke arah pria tua itu yang kini berdiri di samping warung, membawa sebatang rokok kretek yang menyala pelan. Mereka bilang kadang-kadang, kalau malam-malam tertentu, rumah sakit itu kelihatan hidup lagi. Tapi bukan buat siapa saja. Hanya orang-orang yang sedang diambang hidup dan mati. Kayak istri kamu tadi. Pas melahirkan. Setengah dari jiwanya udah masuk ke gerbang akhir. Dan mereka yang di sana, belum selesai dengan tugas mereka. Ardi menelan ludah. Kalau gitu, istri saya dan anak saya, mereka sekarang di mana, Pak? Kalau mereka udah lahir dan kamu bisa lihat mereka, kemungkinan mereka masih bisa kamu bawa keluar. Tapi kamu harus buru-buru. Nak, sebelum fajar. Sebelum mereka menganggap kamu juga bagian dari tempat itu. Ardi tidak menunggu lebih lama. Ia lari sekencang-kencangnya kembali ke rumah sakit, melewati pagar yang terbuka setengah dan lorong masuk yang kini gelap gulita. Langkah-langkahnya bergema keras di lantai yang retak, dan udara di dalam berubah drastis, dingin dan berat. Seperti menembus kabut pekat. Nisa! Teriaknya. Suaranya menggema. Tangisan bayi terdengar samar dari lantai 2. Ardi langsung menuju tangga. Meski tiap langkah terasa seperti menapak pada tanah kuburan. Lorong menuju ruang bersalin kini penuh puing. Tapi di ujungnya, sebuah cahaya samar terlihat memancar dari salah satu ruangan. Ardi mendekat. Pelan-pelan membuka pintu kayu tua yang sudah lapuk di bagian bawahnya. Di dalam ruangan itu, Nisa duduk di atas ranjang rumah sakit tua, memeluk bayi mereka erat-erat. Wajahnya pucat, tapi matanya berbinar saat melihat suaminya. Ardi, kamu datang lagi. Sayang, kita harus pergi sekarang. Ini bukan tempat biasa. Ini bukan rumah sakit yang kita kira. Nisa mengangguk pelan, seolah sudah tahu. Aku tahu, tapi mereka baik. Mereka nolong aku. Mereka yang nyelamatin anak kita. Di belakang Nisa, berdiri sosok Dokter Surya. Kali ini, wajahnya tak seramah sebelumnya. Matanya kosong, tangannya kaku di samping tubuh. Di belakangnya, barisan perawat dengan seragam putih berdiri diam seperti patung. Terima kasih telah datang kembali, Pak Ardi. Suara Dokter Surya berat, seperti datang dari bawah tanah. Tugas kami adalah memastikan semua proses berjalan lancar. Istri dan anak Anda sudah melewati masa kritis. Tapi, Ardi mundur pelan sambil menarik Nisa. Tapi kami ingin pulang. Terima kasih atas bantuannya. Tapi kami bukan bagian dari tempat ini. Dokter Surya hanya diam. Perawat-perawat di belakangnya tak bergerak. Tapi Ardi bisa merasakan, atmosfer di ruangan mulai berubah.
Cahaya di sekeliling meredup. Dinding perlahan retak. Langit-langit mulai menggantung dengan debu-debu halus berjatuhan. Ardi menggenggam tangan Nisa lebih erat. "Ayo." Dengan langkah cepat, mereka keluar dari ruangan, menuruni tangga dengan napas tersengal. Tangisan bayi mengisi lorong, namun Ardi merasa itu bukan hanya suara putrinya, tapi gema dari banyak bayi yang lain. Dari masa lalu, dari malam kebakaran itu. Begitu mereka menembus pintu depan, dunia seolah kembali normal. Langit mulai memucat, tanda fajar menyingsing. Udara yang tadi dingin perlahan menghangat. Warung kopi seberang jalan tampak kosong. Pria tua itu sudah pergi. Ardi menoleh ke belakang sekali lagi. Rumah sakit itu kembali sunyi, seperti bangunan tua yang ditinggalkan. Tapi sesaat sebelum ia membalikkan badan, ia melihat satu jendela di lantai 2, dan sosok Dokter Surya berdiri di sana. Tersenyum. Ardi berdiri terpaku di depan gerbang Rumah Sakit Harapan Sejahtera yang kini tampak asing dan mengerikan. Yang beberapa jam lalu terlihat hidup dengan cahaya terang, tenaga medis yang profesional, dan suara bayi yang membawa harapan, kini berubah menjadi bangunan renta, penuh debu, seolah telah tertelan waktu. Dinding-dinding luar tampak kusam dan mengelupas. Cat putihnya berubah menjadi warna abu-abu kotor. Tumbuhan liar merambat dari sisi kanan bangunan hingga hampir menutupi papan nama rumah sakit yang miring. Huruf-hurufnya hilang sebagian, menyisakan potongan nama. Rum, Sa, E, A. Udara di sekitar bangunan seperti lebih berat. Diam, tanpa hembusan angin, tanpa suara. Bahkan cicak pun tidak terdengar. Hening yang bukan sekadar hening, tapi hening yang menyiksa, seperti sedang berada di ruang vakum. Ardi menelan ludah. Tenggorokannya terasa kering. Pintu IGD yang semalam terbuka lebar dan menyambutnya dengan terang kini terkunci rapat. Kaca pintunya buram, tertutup lapisan debu dan bercak-bercak hitam. Di salah satu sudut atas, sarang laba-laba menggantung tebal, dengan serangga-serangga mati terjebak di dalamnya. Ardi menggenggam gagang pintu, mencoba membukanya. Terkunci. Ia mengetuk pelan, lalu lebih keras. "Halo? Nisa? Dokter? Siapa saja di dalam?" Tak ada jawaban. Hanya gema suaranya sendiri yang terdengar. Ia memukul kaca dengan tangan terbuka. "Tolong, Nisa. Kamu di dalam." Hening. Lalu, ia mundur beberapa langkah, menarik napas dalam-dalam, dan menendang pintu itu sekuat tenaga. Brak! Kaca pintu retak, dan daun pintu bergoyang. Sekali lagi. Brak! Kali ini, kuncinya patah, dan pintu terbuka perlahan dengan derit panjang yang membuat bulu kuduknya meremang. Debu menyambutnya. Bau jamur, kayu lapuk, dan sesuatu yang lebih busuk dari sekadar bangunan tua memenuhi hidungnya. Aroma kematian. Aroma terbakar. Langkah pertama masuk ke lorong IGD adalah langkah ke dalam dunia yang berbeda. Lorong yang semalam bersih dan menyala terang kini gelap gulita. Hanya diterangi cahaya redup dari lampu jalan di luar yang masuk melalui kaca buram. Ubin lantainya pecah-pecah. Cat dindingnya mengelupas. Di ujung lorong, bangsal IGD yang semalam dipenuhi perawat kini kosong. Ranjangnya miring, beberapa terbalik, dan satu lagi hangus sebagian. Ardi berlari menyusuri lorong, menyusur tiap ruangan sambil berteriak. "Nisa, di mana kamu? Anak kita di mana?" Ia membuka pintu satu persatu. Ruang tunggu, kosong, kursi-kursinya ditumpuk tak beraturan. Ruang administrasi, hancur, berkas-berkas berserakan, tertutup debu dan abu. Lorong menuju ruang bersalin, dindingnya penuh coretan hitam samar, seperti bekas asap kebakaran yang tertahan di permukaannya. Coretan itu, seperti jejak tangan, banyak tangan. Ardi menahan napas. Kepalanya berdenyut. Lalu, tangisan bayi terdengar. Pelan, jauh, tapi cukup jelas untuk menghentikan langkahnya sejenak. Ia membalikkan badan. Tangisan itu datang dari lorong kiri, menuju ruang bersalin di lantai 2. Tanpa pikir panjang, ia berlari. Tangga menuju lantai 2 nyaris roboh.
Beberapa anak tangganya retak dan mengeluarkan suara krek, mengerikan setiap kali diinjak. Tapi Ardi tak peduli. Ia menahan napas, melewati satu persatu dengan hati-hati, hingga tiba di ujung tangga yang mengarah ke lorong lantai atas. Lorong itu gelap, tapi dari salah satu ruangan di ujung, cahaya samar kuning temaram terlihat. Dan tangisan bayi makin jelas. Ardi mendekati ruangan itu perlahan. Suaranya bukan hanya satu bayi, tapi dua atau tiga. Tangisan bersahut-sahutan, bergema seperti dari perut bumi. Ia membuka pintu ruangan itu, yang semalam adalah ruang bersalin tempat Nisa melahirkan. Tapi sekarang, ruangan itu hangus. Ranjangnya tinggal kerangka logam, dindingnya hitam penuh jelaga, dan langit-langitnya runtuh sebagian. Di sudut ruangan, ada bekas tempat tidur yang hangus separuh, dan di atasnya, sesosok tubuh meringkuk. "Nisa?" Ardi berbisik, melangkah pelan. Sosok itu perlahan menoleh. Wajahnya gelap, tertutup rambut panjang yang kusut, dan tubuhnya dibalut kain putih yang sudah sobek dan kotor. "Ardi." Suaranya pelan, nyaris tak terdengar. "Kamu datang lagi." "Nisa." "Ya Tuhan." Ardi berlari mendekat dan meraih tubuhnya. "Apa yang terjadi? Kamu kenapa? Mana bayi kita?" Dari dalam kain yang ia peluk, terdengar tangisan bayi, yang kemudian berubah menjadi gumaman pelan. Seperti suara tawa kecil, tapi bukan tawa bayi. Lebih dalam, lebih tua. Ardi menatap wajah bayi itu, dan darahnya membeku. Mata bayi itu terbuka lebar, tapi hitam seluruhnya. Tanpa bola mata, tanpa putih, hanya hitam. Dan ia tersenyum. Senyum lebar yang tidak mungkin bisa dilakukan bayi baru lahir. "Ardi." Suara Nisa kini terdengar lain. Lebih berat, lebih datar. "Kita nggak bisa keluar. Kita sudah di sini. Kita harus tinggal." Ardi perlahan mundur. Kepalanya berdenyut hebat. Dinding ruangan mulai bergetar. Dari balik celah-celah dinding, tangan-tangan hitam mulai merayap keluar, seperti ingin menyentuh, menarik, menggenggam. Ia berteriak, "Kamu bukan Nisa. Anak ini bukan anak kita." Seketika, ruangan berubah menjadi gelap total. Tangisan bayi berganti dengan suara-suara aneh, seperti teriakan manusia yang jauh, ditelan waktu. Dinding berdarah, atap runtuh, dan tubuh-tubuh mulai bermunculan dari balik kegelapan. Dokter, perawat, pasien, semua dalam bentuk terbakar. Wajah setengah hilang, tangan penuh luka. "Tinggallah bersama kami." Ardi berbalik dan lari. Ia menabrak pintu, jatuh menuruni tangga, dan menyeret dirinya keluar dari lorong rumah sakit yang kini bergetar seperti sedang dilanda gempa kecil. Saat ia menembus pintu utama yang terbuka setengah, udara luar langsung menerpanya dengan keras. Cahaya fajar mulai muncul di ufuk timur. Ia berlari menjauh dari bangunan itu. Tubuhnya gemetar hebat. Saat ia menoleh ke belakang sekali lagi, rumah sakit itu tampak kembali diam. Tidak ada yang mengejarnya. Tidak ada suara. Seolah tak pernah terjadi apa-apa. Ia terjatuh di tanah, kehabisan napas. Matanya basah. Tangannya memeluk tubuh sendiri. "Nisa, kamu di mana?" Ia menatap ke langit. Matahari pagi mulai menyinari kota. Tapi baginya, malam itu belum benar-benar usai. Lorong itu basah oleh keringat, darah, dan kenangan yang tak seharusnya hidup kembali. Langkah Ardi gemetar saat ia mendekati ruang bersalin tua itu. Dinding-dinding lorong seperti bernafas, menghembuskan aroma hangus, lembab, dan bau zat kimia tua yang basi. Lampu gantung di tengah langit-langit berayun perlahan, meskipun tak ada angin. Suaranya berdecit, memantul ke segala arah seperti nyanyian terkutuk dari masa lalu. Ardi berhenti di depan pintu ruang bersalin. Pintu itu setengah terbuka, engselnya berkarat dan nyaris terlepas dari kusen. Dari celah pintu, cahaya redup menyelinap keluar. Tak ada suara, hanya bisikan halus, bukan dalam bahasa manusia.
Namun Ardi tidak peduli. Ia mendorong pintu itu dengan tangan gemetar. Dan di sana, ia melihatnya. Nisa, terbaring di atas ranjang besi tua yang karatan. Kasurnya berlubang dan bernoda gelap di berbagai sisi. Ia mengenakan baju rumah sakit lusuh. Rambutnya terurai lemas, pipinya pucat seperti salju. Tapi senyum kecil muncul di bibirnya ketika melihat Ardi. Di dadanya, ia menggendong bayi kecil mereka. Bayi itu tampak tenang, tertidur, atau mungkin hanya berpura-pura tertidur. Nisa, ya Tuhan, kamu di sini. Suara Ardi parau, setengah napas, setengah air mata. Ia mendekat, lututnya terasa lemas. Nisa mengangguk pelan. Aku baik-baik saja. Ardi, bagaimana kamu bisa di sini? Rumah sakit ini, tempat ini sudah hancur. Nis, ini semua bukan nyata. Nisa menatap wajah bayi itu. Suaranya lirih, nyaris tak terdengar. Dokternya baik. Mereka semua membantu aku. Mereka bilang aku dan anak kita masih bisa diselamatkan. Diselamatkan? Oleh siapa? Mereka sudah mati. Nisa. Nisa tidak menjawab. Tatapannya kosong. Matanya berkaca-kaca tapi tak mengalirkan air mata. Seperti jiwanya terikat pada dua dunia. Yang satu sudah ia tinggalkan, dan yang satu belum sepenuhnya ia masuki. Ardi mendekat, perlahan menyentuh tangan Nisa yang dingin. Sayang, kita harus pergi. Sebelum semuanya terlambat. Tapi sebelum Nisa menjawab, Ardi menoleh ke jendela. Sesuatu membuat lehernya kaku. Sesuatu yang membuat darahnya kembali membeku. Mereka berjajar di lorong luar, tepat di depan kaca jendela besar ruang bersalin, berdiri sekelompok sosok berjubah putih. Dokter, perawat, staf rumah sakit, semuanya diam. Tanpa wajah, hanya bayangan tubuh berwarna abu-abu pucat. Tak ada sorot mata, tak ada ekspresi. Mereka berdiri menatap ke dalam, ke arah Nisa, Ardi, dan bayi kecil di pelukannya. Tangan-tangan mereka tergenggam di depan tubuh, dan kepala mereka miring sedikit, seolah menunggu perintah. Seolah menunggu Ardi mengambil keputusan. Siapa mereka, Nis? Suara Ardi nyaris tak terdengar. Nisa masih menunduk. Mereka bilang, aku sudah lewat ambang. Tapi karena kamu datang, mereka memberiku pilihan. Pilihan? Ardi mengerutkan dahi, menatapnya. Pilihan apa maksudnya? Aku bisa tinggal di sini, bersama mereka, atau kembali bersamamu. Tapi jika kembali, anak kita mungkin tidak ikut. Mereka yang bantu dia lahir, Ardi. Mereka yang menjaganya. Air mata Ardi jatuh. Tidak, itu bukan pilihan. Kita keluarga. Kita pulang bersama. Kamu dan bayi kita. Aku nggak peduli siapa mereka. Aku nggak peduli aturan tempat ini. Langkah-langkah samar mulai terdengar dari luar ruangan. Pelan tapi teratur. Seperti paduan suara dalam bentuk langkah kaki. Pintu ruang bersalin berderit. Lalu terbuka lebih lebar. Bayangan-bayangan putih mulai bergerak mendekat. Tidak terburu-buru. Nang, pasti. Ardi meraih tangan Nisa, mencoba menariknya dari ranjang. Tapi Nisa tetap duduk. Tubuhnya lemah. Ia memeluk bayinya erat. Kalau aku ikut, dan anak kita juga ikut, mereka akan menuntut satu hal. Apa? Ardi mulai panik. Apa yang mereka mau? Satu jiwa, sebagai ganti. Ardi menggeleng, berkeringat dingin. Tidak, aku tidak akan serahkan siapapun. Sosok Dokter Surya muncul di pintu. Wajahnya datar. Tangannya menggenggam buku catatan pasien tua. Warnanya kelabu seperti kulit yang sudah lama mati. Ia berbicara pelan. Pak Ardi, Bapak tidak mengerti. Kelahiran di tempat ini bukanlah proses biasa. Dunia tidak akan mengizinkan bayi itu hidup tanpa ganti. Kami bukan pengambil nyawa. Kami hanya penjaga batas. Jika ingin keluar dari sini, satu nyawa harus ditinggalkan. Atau, seluruh jiwa akan tenggelam bersama tempat ini. Ardi berdiri,
menatap dokter itu dengan amarah yang menahan tangis. "Ambil nyawaku." Nisa tersentak. "Ardi, jangan. Ambil nyawaku," ulangnya. "Biar mereka keluar. Biar mereka hidup. Aku yang datang ke sini. Aku yang membuatmu masuk ke tempat ini. Aku yang terlalu percaya bahwa semua ini nyata." Dokter Surya terdiam. Perawat-perawat di belakangnya berhenti melangkah. Cahaya di ruangan berubah samar. Angin dingin berhembus masuk dari jendela yang entah sejak kapan terbuka. Nisa menangis, tapi tak ada air mata. "Kita seharusnya jadi keluarga lengkap. Kita tetap keluarga," bisik Ardi. Ia mendekat, mencium kening Nisa dan bayinya. "Kalian hidup. Itu cukup buatku." Lalu, ia berdiri dan membuka kedua tangannya ke arah para perawat. "Lakukan apapun yang harus kalian lakukan." Dokter Surya membuka buku catatannya. Di halaman terakhir, tertulis satu nama, Ardi Prayoga. Tanggal hari ini. Waktu, pukul 3.48 waktu Indonesia Barat. Ia menutup buku itu pelan. "Terima kasih, Pak Ardi. Kami akan ingat pengorbanan Anda. Tidak semua orang bisa seberani itu." Saat bayangan-bayangan putih bergerak maju, dunia mulai menghilang. Cahaya meledak, lalu gelap. Tinggi. Sinar matahari pagi menyinari bangunan tua Rumah Sakit Harapan Sejahtera. Di halaman depannya, seorang perempuan muda terduduk lemas, menggendong bayi kecil yang menangis pelan di dadanya. Seorang pria tua dari warung kopi berjalan mendekat, membawa selimut kecil yang ia temukan di kursinya. "Nak, kamu selamat?" tanyanya pelan. Nisa menatapnya. Matanya merah. "Suami saya dia masih di dalam." Pria tua itu menunduk. "Kalau kamu bisa keluar, itu karena dia mengorbankan dirinya. Dia memilih tinggal agar kamu dan anak kalian bisa hidup." Nisa menggigit bibirnya. Menangis. Bayinya tertidur. Wajahnya tenang. Tapi di telinga kanan bayi itu, ada tanda aneh, menyerupai simbol kecil seperti angka 8 miring. Tak terlihat jelas, tapi ada. Seperti stempel halus yang tak bisa dihapus. Nisa terbangun dari tidurnya di rumah kontrakan kecil mereka. Bayinya menangis pelan. Ia menimangnya sambil bersenandung pelan, mencoba menenangkan si kecil. Tiba-tiba, di luar jendela, suara langkah kaki terdengar samar. Pelan, teratur. Nisa berjalan ke jendela dan mengintip. Tak ada siapa-siapa. Tapi di ujung jalan, dalam bayang-bayang lampu jalan, sesosok pria berdiri, diam, mengenakan jaket abu-abu tua. Ia tidak bergerak, tidak mendekat, hanya berdiri dan menatap ke arah jendela. Nisa menahan napas. Ia tahu siapa itu. Ardi. Saat ia berkedip, sosok itu menghilang. Tapi suara dari luar jendela, seperti bisikan lembut, terdengar jelas di telinganya. "Jaga anak kita. Jangan biarkan mereka datang lagi." Langkah mereka gontai dan terburu-buru. Nafas Ardi masih terengah. Tangannya gemetar hebat saat membantu Nisa berdiri. Sang istri masih lemas, tubuhnya menggigil, tetapi bayi kecil di dekapannya terjaga, menatap dunia dengan mata bening, seolah belum menyadari dari mana ia baru saja datang. Lorong rumah sakit di belakang mereka terus mengerang. Suara seperti kayu tua yang dilipat, desahan berat dari balik dinding, dan sesekali, bayangan samar melintasi celah-celah gelap. Ardi tahu, tempat ini tak akan membiarkan mereka keluar tanpa perlawanan. Tapi ia juga tahu, mereka harus segera keluar sebelum semuanya menghilang kembali, tertelan waktu dan kegelapan. Tangannya menggenggam erat tangan Nisa. Mereka menyusuri lorong dengan cepat, melewati ruang IGD yang kini kembali gelap dan penuh debu, menuju pintu depan yang masih terbuka setengah. Ketika kaki mereka menginjak halaman luar rumah sakit, udara berubah. Dingin yang menggigit mendadak lenyap, digantikan dengan semilir angin pagi yang basah dan membawa aroma tanah. Cahaya samar fajar mulai muncul di ujung langit, memberi siluet jingga keemasan pada kota yang tertidur. Nisa jatuh berlutut di tanah, memeluk bayinya.
Ardi bersimpuh di sebelahnya, kelelahan. Tapi, mereka berhasil. Mereka berhasil keluar. Suara langkah pelan mendekat dari arah pinggir jalan. Syukurlah kalian masih sempat. Ardi menoleh, dan di sana berdiri pria tua dari warung kopi semalam. Wajahnya tak berubah, masih dengan tatapan tajam yang entah bagaimana menyimpan kesedihan mendalam. Di tangannya, ia membawa selimut kecil dan termos air hangat. Ia duduk di dekat mereka dan tanpa banyak bicara, menyerahkan selimut itu kepada Nisa, lalu membuka termos dan menuang air ke cangkir plastik lusuh. "Minum ini dulu, biar tenagamu pulih," katanya pada Nisa. Suaranya lembut, hangat seperti ayah sendiri. Ardi masih terdiam. Pikirannya kacau. Ia menatap pria itu lama, sebelum akhirnya bertanya, "Bapak tahu semua ini? Bapak tahu mereka? Siapa sebenarnya?" Pria itu mengangguk pelan. Ia menatap ke arah rumah sakit, yang kini kembali terlihat seperti bangunan mati. "Sudah lama aku tahu, Nak. Dulu aku kerja di sana. Sebelum kebakaran itu, aku petugas keamanan malam. Yang pertama dengar teriakan waktu api mulai menjalar. Aku lihat sendiri bagaimana Dokter Surya dan timnya tetap tinggal di dalam meski orang-orang lain lari. Mereka nolong pasien, ibu-ibu yang lagi lahiran." Ia menarik napas panjang, menunduk. Mereka semua tewas di situ. Tapi jiwa mereka nggak pernah pergi. Aku juga nggak ngerti kenapa. Mungkin karena tugas mereka belum selesai. Mungkin karena mereka mati bukan karena kesalahan sendiri, tapi karena tanggung jawab. Ardi menggenggam tangan Nisa. Bayi mereka mulai tertidur, mengisap ibu jarinya. "Kau orang ketiga yang selamat keluar dari sana," lanjut pria tua itu. "Pertama, perawat magang yang gak sengaja masuk waktu tempat itu masih dikira aktif. Dia keluar dalam keadaan trauma berat. Kedua, seorang bidan desa yang datang cari pasiennya. Dia keluar bawa luka bakar di punggung, tapi selamat." Ia menatap Ardi lekat-lekat. "Dan kamu datang masuk, lalu keluar bawa 2 jiwa. Itu belum pernah terjadi sebelumnya." Ardi menelan ludah. "Kalau aku nggak keluar bareng mereka? Kalau aku tinggal?" Pria tua itu memalingkan wajah. "Kalau kau tinggal, maka tempat itu akan menerima jiwamu. Seperti pasien-pasien lain yang tak pernah keluar. Tapi kau, entah bagaimana, kau cukup kuat, atau cukup keras kepala." Mereka bertiga terdiam beberapa saat. Hening pagi mulai terganggu oleh suara motor dari kejauhan. Kota perlahan bangun, tapi untuk Ardi, dunia seolah masih terjaga pada malam tadi. Tiba-tiba, lampu IGD menyala. Samar, tapi terlihat jelas. Lampu itu menyala sendiri, padahal tak ada aliran listrik yang aktif. Sinar putihnya menyemburat melalui kaca kotor, membentuk siluet. Siluet seorang pria. Berdiri, menatap keluar. Ardi berdiri pelan, menatap ke arah bangunan itu. Di balik kaca, Dokter Surya berdiri. Tidak bergerak, tapi tersenyum. Sebuah senyum tulus, atau mungkin penuh perpisahan. Dan sesaat kemudian, lampu itu padam total. Langit mulai membiru. Fajar telah datang sepenuhnya. Rumah sakit itu kembali mati. Seolah semua yang terjadi semalam hanyalah mimpi buruk yang terlalu nyata. Beberapa hari kemudian, Nisa dan bayinya berada di rumah kecil mereka. Para tetangga menyambut dengan gembira. Tak ada yang tahu kisah mengerikan yang mereka alami. Semua berjalan normal. Bayi itu tumbuh sehat, makan dengan baik, dan jarang menangis. Tapi Ardi tetap waspada. Ada malam-malam ketika ia terbangun karena mendengar suara langkah di luar rumah, atau ketukan di jendela kamar bayi. Ia selalu sigap, memeriksa semuanya, tapi tak pernah ada siapapun. Hanya udara dingin yang menyelinap masuk seperti kenangan. Kadang, saat bayi itu tertidur, ia mengeluarkan suara kecil, seperti gumaman. Bukan tangisan, tapi gumaman, seperti suara bisikan dalam bahasa yang tidak dikenal. Nisa bilang itu hanya mimpi buruk, tapi Ardi tahu. Ia tahu tanda itu. Di pergelangan kaki bayi mereka, terdapat tanda lahir kecil,
seperti lingkaran gelap tak beraturan. Bentuknya seperti simbol yang pernah ia lihat di ruang bersalin lama, coretan samar di dinding hangus, seperti ukiran, seperti meterai. Suatu sore, Ardi kembali ke warung kopi tua itu. Ia ingin berterima kasih pada pria tua itu, ingin tahu lebih banyak, mungkin mencari jawaban yang masih tersisa. Tapi warung itu kosong, terlantar, berdebu, bangkunya penuh sarang laba-laba. Papan nama sudah jatuh, dan termos kopi berkarat tergeletak di sudut lantai. Ardi masuk perlahan. Di dinding belakang warung, ada sebuah foto tua digantung miring. Ia mendekat. Dalam foto itu, tampak 5 orang, 2 pria muda, 2 perempuan muda berseragam suster, dan 1 pria tua, berdiri di tengah. Ardi mengenal wajah itu. Pria tua yang memberinya selimut dan air hangat. Tapi tulisan di bawah foto itu membuat napasnya tercekat. Petugas Rumah Sakit Harapan Sejahtera, 1993 meninggal dalam kebakaran tahun 2019. Nama, Pak Damar, Satpam Malam. Ardi mundur perlahan, menggenggam dadanya. Jadi, bahkan pria itu pun belum benar-benar pergi. Waktu berjalan perlahan, seolah enggan membawa Ardi dan Nisa menjauh dari malam kelam itu. Sejak kejadian di Rumah Sakit Harapan Sejahtera, kehidupan mereka tampak kembali normal di mata orang lain. Tetangga-tetangga mengucapkan selamat, beberapa membawa hadiah dan makanan, dan ada yang bahkan menawarkan bantuan menjaga si kecil saat Nisa beristirahat. Bayi mereka diberi nama Ayla, sebuah nama yang berarti cahaya bulan, karena ia lahir di malam sunyi, di tengah dunia yang separuh nyata, separuh mimpi buruk. Secara fisik, Ayla tampak sehat, bahkan lebih sehat dari bayi seusianya. Ia jarang sakit, berat badannya stabil, dan cepat belajar berguling, mengangkat kepala, dan tertawa. Namun, ada hal-hal kecil yang tak bisa diabaikan. Hal-hal yang perlahan membentuk pola. Pola yang membuat Ardi dan Nisa saling berpandangan dalam diam, seolah takut menyebutkan apa yang mereka pikirkan. Ayla sering tertawa sendiri, tapi bukan tertawa seperti bayi yang senang melihat mainan atau mendengar suara lucu. Ia tertawa sambil menatap ke satu sudut tertentu di kamar, sudut yang sama setiap malam. Sudut gelap itu, meski tidak ada apa-apa, selalu terasa lebih dingin. Seperti angin dia menetes dari dinding. Seperti ada mata yang tak terlihat, menatap kembali. Kadang, Ayla melambai ke arah itu. Kadang, ia mengoceh sambil tertawa, seolah berbicara dengan seseorang. Nisa awalnya menganggap itu hal wajar. Bayi memang sering begitu, katanya sambil memaksa tersenyum. Mereka punya imajinasi tinggi. Tapi setiap kali suara ambulans lewat, bahkan dari kejauhan, Ayla langsung menangis keras-keras. Bukan tangisan biasa, tangisan yang menggelegar. Matanya menatap kosong ke atas, seperti sedang melihat cahaya yang menyakitkan. Tangan mungilnya menggenggam udara, menendang-nendang seolah melawan sesuatu yang tidak ada. Malam-malam Nisa mulai dipenuhi mimpi-mimpi aneh. Ia bermimpi berjalan menyusuri lorong rumah sakit yang hangus, tempat dirinya melahirkan. Namun kali ini, ia bukan pasien. Ia memakai seragam putih, seperti seorang perawat. Di dalam mimpinya, ia menggendong bayi yang tak pernah menangis, tapi selalu menatap ke arah dirinya dengan mata gelap pekat. Di balik jendela ruang bersalin, ia melihat Dokter Surya berdiri. Diam, tersenyum. Para perawat di belakangnya berbaris dalam diam. Mereka semua menatap Ayla, seperti memantau, seperti menunggu. Pagi harinya, Nisa selalu terbangun dalam keringat dingin. Kadang ia masih bisa mendengar suara langkah kaki di luar jendela, atau suara monitor detak jantung yang tak seharusnya ada di rumah mereka. Ardi, katanya suatu pagi, menurutmu, Ayla, dia benar-benar milik kita? Ardi terdiam lama. Apa maksudmu? Nisa menggigit bibir. Matanya berkaca-kaca. Dia memang lahir dari tubuhku. Tapi, aku nggak tahu apa yang terjadi sebenarnya malam itu. Kita nggak tahu dari mana dia datang, dan siapa yang menyambutnya lebih dulu sebelum kita. Ardi ingin menyangkal,
ingin memeluk Nisa dan mengatakan semua baik-baik saja. Tapi ia tahu hatinya pun penuh tanda tanya. Suatu sore, saat Nisa dan Ayla tertidur, Ardi memberanikan diri pergi ke perpustakaan kota. Ia mencari segala catatan tentang kebakaran 5 tahun lalu di Rumah Sakit Harapan Sejahtera. Ia menemukan artikel-artikel yang telah usang, lusuh, dengan foto-foto buram. Kebakaran menewaskan 23 jiwa di RS Harapan Sejahtera, 5 dokter, 8 perawat, dan 10 pasien. Diduga korsleting listrik di ruang bersalin, semua staf bertahan bantu proses evakuasi. Nama-nama korban: Dr. Surya Hadiwinata, Dr. Irma Lestari, Perawat Anita Rahayu, Perawat Wahyu Saputra. Mata Ardi tertumbuk pada satu foto di pojok kanan bawah halaman terakhir. Sebuah foto tim medis berdiri berjejer di depan ruang bersalin. Mereka tersenyum, penuh kebanggaan. Sebuah pose profesional. Tapi bagi Ardi, wajah-wajah mereka tak asing. Merekalah orang-orang yang membantunya malam itu. Dr. Surya berdiri di tengah, dengan jas putih dan kacamata tipis. Perawat wanita yang menuntun Nisa ke ranjang bersalin. Perawat pria yang mengangkat tubuhnya. Bahkan perawat yang mengusap keringat Nisa. Semuanya ada di foto itu. Dan semuanya sudah mati sejak 5 tahun lalu. Malam itu, Nisa kembali bermimpi. Tapi kali ini, berbeda. Ia bermimpi berada di taman kecil. Ayla berlari-lari kecil, tertawa. Di bangku taman, duduk sosok Dr. Surya, mengenakan jas putih, membaca buku. Ia tidak menoleh. Tapi ketika Nisa mendekat, suara lembutnya terdengar. Terima kasih sudah menjaganya. Dia akan tumbuh membawa sesuatu yang dunia butuhkan. Nisa terdiam. Apa maksudmu? Cahaya atau kegelapan? Kami hanya jembatan. Pilihan tetap ada di tangan kalian. Ia menutup bukunya, berdiri, dan berjalan menjauh. Di belakangnya, para perawat mengikuti, seperti bayangan yang tak pernah benar-benar padam. Nisa terbangun dengan air mata di pipi. Hari-hari berlalu. Ayla tumbuh, belajar berjalan, belajar mengucap kata. Tapi tetap saja, keanehan itu tak pergi. Ia sering memegang foto-foto Ardi dan Nisa muda, lalu menunjuk seseorang yang tidak ada di dalam gambar, berkata, "Ini Om Dokter." Dia senyum. Kadang, saat hujan turun dan listrik padam, Ayla tertawa kecil dan berkata, "Lampunya nyala lagi, kayak di rumah sakit." Mereka tidak pernah bercerita tentang malam itu di hadapan Ayla. Tidak pernah. Suatu malam, ketika angin berhembus kencang dan langit seperti akan pecah, Ardi duduk sendiri di ruang tamu, menatap keluar jendela. Jam menunjukkan pukul 2.47 dini hari. Tiba-tiba, suara itu terdengar. Tangisan bayi. Tapi bukan tangis Ayla. Tangis ini, dari kejauhan. Serak, jauh. Seperti memantul di lorong-lorong kosong. Ardi berdiri, mendekat ke jendela. Tangisan itu datang dari arah timur. Dari balik deretan bangunan kota yang tidur. Dari arah sebuah tempat yang seharusnya tak lagi hidup. Rumah Sakit Harapan Sejahtera. Tangis itu semakin kencang. Lalu perlahan, menghilang, tertelan sunyi. Ardi menutup matanya. Ia tahu, mereka belum selesai. Dan Ayla belum sepenuhnya datang. Demikian cerita hari ini. Semoga teman-teman dapat terhibur dan dapat mengambil hikmah kebaikan isi di dalamnya. Jangan lupa juga bagikan cerita ini kepada teman-teman yang lain agar mereka juga bisa mendapatkan hiburan yang sama. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan kami dalam membacakan cerita ini. Terima kasih dan wassalamualaikum.